Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Banyak sekali orang yang mengatakan bisnis nirti atau bisnis MLM itu menguntungkan orang lain. Jika Anda mengatakan seperti itu, saya katakan iya, semua bisnis pasti ada yang diuntungkan, pasti menguntungkan orang lain. Anda ke kafe beli minuman, pasti ada yang diuntungkan, yaitu pemilik kafenya. Anda nonton bioskop, pasti pemilik bioskop juga diuntungkan, karena Anda sudah nonton bioskop. Bisnis apapun teman-teman ya, Anda belanja baju pun, pasti ada yang diuntungkan. Anda beli makanan, minuman, beli apapun, semua bisnis pasti ada yang diuntungkan. Jika Anda bertanya, kalau saya gabung bisnis dengan Mas Abdi, berarti Mas Abdi untung. Iya, saya katakan iya. Semua bisnis sekali lagi ada yang diuntungkan. Masa Anda tega ya, Anda gabung bisnis ke saya, beli produk ke saya, tapi saya rugi? Apakah Anda tega? Jika dibalik, misal Anda yang berbisnis, Anda jualan produk, tetapi Anda rugi, ada yang beli, Anda rugi. Setiap ada yang belanja, Anda rugi. Apakah Anda mau? Saya yakin Anda tidak mau. Karena bisnis jelas kita cari untung. Ada yang diuntungkan. Jadi jangan pernah takut menguntungkan orang lain. Takutlah jika merugikan orang lain. Yang perlu teman-teman tahu ya, di bisnis MLM yang legal, khususnya bisnis nirti ya, yang saat ini saya jalankan, itu menguntungkan secara adil. Siapa yang kerja keras, dia yang mendapatkan bonus lebih besar. Bukan berarti yang gabung duluan selalu lebih untung. Tidak seperti itu teman-teman. Itu adalah bisnis yang lama ya, skema Ponzi, money game, yang menggunakan konsep MLM untuk menipu banyak orang. MLM yang legal tidak seperti itu, khususnya bisnis yang saat ini saya jalankan, yaitu bisnis nirti. Bahkan tanpa menjalankan sistemnya pun, tanpa harus cari-cari orang ya, tanpa harus rekrut orang pun, Anda baru saja bergabung, itu langsung untung jika di MLM yang benar. Kenapa? Karena Anda gabung itu biasanya mendapatkan produk yang berkualitas ya, yang nilainya sama dengan uang yang Anda keluarkan. Bahkan produknya bisa jadi memiliki nilai yang lebih daripada modal yang Anda keluarkan. Jadi Anda gabung itu langsung untung. Anda gunakan produknya sendiri bermanfaat ya buat Anda jual eceran pun juga laku, Anda untung. Jadi tanpa harus cari-cari orang, tanpa harus rekrutmen ya, Anda masih bisa untung. Tetapi jika Anda ingin bisnis Anda besar, ingin berpenghasilan pasif ya, Anda liburan tetap dapat penghasilan, maka Anda harus merekrut atau membangun organisasi ya, membangun tim reseller. Tidak hanya di bisnis MLM, di bisnis apapun, jika ingin bisnis Anda besar, jelas Anda akan merekrut. Misal merekrut karyawan, merekrut tim packing, tim IT, tim marketing. Semua bisnis besar pasti merekrut. Jadi jangan takut teman-teman. Jadi kesimpulannya, semua bisnis itu selalu ada yang diuntungkan. Ingat ya, jangan takut menguntungkan orang lain. Takutlah jika merugikan orang lain. Semoga video ini bisa dipahami. Saya Abdi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Ada yang mengatakan di kota saya banyak yang anti MLM mas, di daerah saya banyak yang negatif mas dengan MLM. Sulit jalankan bisnis seperti ini di tempat saya. Banyak sekali yang nolak, banyak sekali yang negatif, banyak yang anti MLM. Jangankan di tempat Anda teman-teman, di tempat saya yang anti MLM itu juga pasti ada. Yang negatif itu juga pasti ada. Yang nolak juga banyak. Tapi yang perlu teman-teman tahu ya, yang perlu teman-teman ingat, yang menerima itu pasti ada. Yang mau dengan bisnis MLM itu pasti ada. Yang bergabung di bisnis MLM itu juga pasti ada. Kenapa? Karena bisnis MLM, multi level marketing, ini adalah bisnis permainan angka ya, atau statistik saja. Jika teman-teman tahu hukum Pareto ya, 80% banding 20%, biasanya 80% sudah pasti menolak ya, tidak mau menjalankan bisnis ini. Dan 20% sisanya mau menjalankan bisnis MLM ini. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yaitu mencari 20% ini. Cari yang mau, cari yang minat dengan bisnis multi level marketing. Jangan fokus kepada penolakan, jangan fokus kepada yang nolak, yang negatif. Tapi terus tawarkan, terus cari siapa yang mau. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada selama kita mencari dan selama kita berusaha. Tapi semua kenalan saya sudah saya tawari mas, keluarga saya, teman saya, tetangga saya, semua orang terdekat saya sudah saya tawari. Sekarang saya
menawarkan ke siapa lagi? Jika semua orang yang Anda kenal sudah Anda tawarkan dan menolak semua, solusinya ya menambah kenalan baru. Menambah kenalan baru atau menambah teman baru itu bisa kita lakukan ya, baik itu secara offline maupun secara online. Apalagi sekarang eranya digital ya, era internet. Anda bisa menambah banyak teman ya melalui sosial media, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube seperti ini. Jadi manfaatkan teman-teman, manfaatkan perkembangan zaman ini. Manfaatkan sosial media Anda untuk menjangkau banyak orang, untuk bersosialisasi dengan banyak orang, menambah teman-teman baru. Jika Anda memperbanyak teman Anda ya, memperbanyak kenalan Anda, dan memperbanyak promosi Anda terus menawarkan, tidak mungkin semuanya menolak. Ingat hukum Pareto ya, 80% memang menolak, tetapi sisanya 20% pasti menerima. Saya rasa di bisnis apapun ya, pasti seperti ini. Ada yang nolak, ada yang nerima. Tidak mungkin menolak semua, dan tidak mungkin juga menerima semua. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, tambah daftar nama ya, atau bahasa online-nya database, tambah temannya, tambah silaturahminya. Kita perbanyak kenalan-kenalan baru, kita tambah teman-teman baru. Bisa lewat offline, bisa online seperti yang saya katakan tadi. Lakukan dalam jumlah yang banyak, karena tidak mungkin semuanya menolak. Tidak mungkin semuanya anti MLM, tidak mungkin semuanya negatif. Pasti ada 20% yang mengatakan, yes, saya mau bergabung dengan Anda. Ingat hukum Pareto tadi ya, 20% banding 80%. Jika Anda ingin yang bergabung 20, maka tawarkan kepada 100 orang. Jika Anda ingin yang bergabung 40, tawarkan ke 200 orang. Begitu juga seterusnya. Perbanyak aktivitas Anda. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin itu saja dari saya Abdi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing ya, atau menjawab pertanyaan dan pernyataan oleh calon member, orang yang belum bergabung, yang mengatakan bahwa Nirti itu adalah bisnis jualan mimpi. Pernah gak teman-teman mengalami ya, ada orang yang mengatakan Nirti itu hanya bisnis yang jual mimpi, jual-jual impian. Yang perlu teman-teman tahu ya, perbedaan mimpi dengan impian. Kalau mimpi itu adalah mimpi di siang bolong ya, mimpi bunga tidur ya, ketika kita tidur terus mimpi, nah itu yang dinamakan mimpi. Tetapi impian itu berbeda. Impian itu adalah goal ya, goal atau target, atau bisa disebut sebagai cita-cita. Jadi yang pertama, teman-teman harus bisa membedakan dulu antara mimpi dengan impian. Jika teman-teman pelajari ya biografi orang-orang sukses di dunia, mereka berawal dari impian. Tidak akan pernah ada lampu jika tidak ada orang yang bermimpi bagaimana caranya malam hari bisa terang seperti siang hari. Tidak mungkin ada kendaraan ya, tidak mungkin ada motor, mobil jika tidak ada orang yang memiliki impian bagaimana caranya berpindah ya dari daerah sini ke daerah sana tanpa capek. Jadi mereka menciptakan, memiliki impian bagaimana caranya membuat motor, atau mungkin bagaimana cara berkendara biar tidak kehujanan. Itulah kenapa orang-orang tersebut memimpikan atau memiliki impian ingin membuat mobil. Begitu juga dengan pesawat ya, jika tidak ada yang memimpikan bagaimana ya caranya terbang seperti burung, bagaimana cara pindah dari negara ini ke negara yang lain dengan cepat, maka tidak mungkin ada pesawat. Jadi semua orang sukses, semua yang ada di dunia ini berawal dari impian, impian atau cita-cita. Dan impian itu bukan hal yang buruk ya. Di Nirti memang kita dididik atau diajarkan untuk membangun sebuah impian, untuk memiliki sebuah impian agar kita mau bekerja keras dan mau mewujudkannya. Karena hampir semua orang, bahkan semua orang ya, orang sukses di dunia ini pasti berawal dari impian. Tidak mungkin mereka tidak memiliki target, cita-cita atau impian. Biasanya orang yang mengatakan bahwa Nirti ini adalah bisnis jual mimpi, orang tersebut adalah orang yang belum sukses. Karena jika orang tersebut orang yang sukses, mereka akan sangat setuju sekali dengan yang namanya impian, goal, target, atau cita-cita. Karena ini yang akan menggerakkan kita untuk bisa sukses. Semoga jawaban ini bisa dipahami ya. Tidak ada yang salah dengan impian, karena semua orang sukses berawal dari impian. Mungkin itu saja dari saya Abdi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen gabung mas di bisnis Nirti, saya pengen join, tapi tidak didukung oleh keluarga saya, tidak didukung suami, tidak didukung pacar mungkin ya, tidak didukung orang tua. Kenapa mereka tidak mendukung? Yang pertama, mereka takut ya, mereka takut Anda ditipu, takut penipuan, karena memang banyak sekali ya penipuan saat ini.
Di era ini banyak sekali orang yang mencoba menipu dengan berbagai macam jenis bisnis, mungkin ya, investasi dan lain sebagainya. Jadi mereka takut Anda ditipu, makanya mereka ragu, mereka tidak merestui kita ya, tidak mendukung kita. Bagaimana caranya agar mereka bisa mendukung kita? Kita bisa gunakan pihak ketiga. Anda bisa ajak upline Anda mungkin ya, atau leader Anda yang paham tentang bisnis nirti untuk bertemu dengan suami Anda mungkin, agar dijelaskan lebih dalam tentang bisnis ini itu sebenarnya seperti apa, biar mereka yakin. Karena kalau kita sendiri yang menjelaskan, biasanya ada informasi yang belum tersampaikan sehingga membuat orang terdekat kita ragu. Atau kita juga bisa ajak ke pertemuan ya, mungkin ada acara NOP, Nirti Opportunity Presentasi, atau acara home sharing, apapun itu ya yang diadakan oleh tim, kita bisa ajak agar mereka bisa tahu lebih dalam tentang bisnis nirti itu seperti apa. Atau Anda juga bisa kirim video-video saya di YouTube ini ya, yang menjelaskan tentang nirti itu sebenarnya seperti apa. Tujuannya agar mereka paham tentang nirti itu seperti apa. Ketika mereka paham, saya yakin pasti didukung ya. Jika Anda sudah melakukan itu dan tetap tidak didukung, maka yang harus Anda lakukan yaitu Anda menjadi bukti. Anda harus bisa jadi bukti, Anda harus bisa berhasil di bisnis nirti ini. Minimal Anda mendapatkan hasil. Tidak hanya bonus uang ya, tidak hanya uang. Hasil apapun, misal kepribadian Anda. Karena ketika Anda mengikuti training-training yang diadakan oleh Nirti, saya yakin kepribadian Anda pun akan berubah. Anda yang dulunya negatif akan berubah menjadi positif, menjadi anak yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, suami yang lebih baik. Mungkin dulu Anda jarang beribadah, ketika bergabung di Nirti Anda bertemu komunitas positif yang setiap, misal muslim ya, setiap azan langsung ke masjid, maka ada perubahan-perubahan positif. Bukan hanya uang saja ya, hasil bukan hanya uang. Ketika orang terdekat Anda melihat perubahan positif pada diri Anda, mereka akan mendukung. Jadi itu teman-teman yang harus kita lakukan ya. Kita harus gunakan pihak ketiga untuk menjelaskan ke orang terdekat kita yang tidak mendukung, atau kita bisa menjadi bukti. Kita tunjukkan hasilnya, baik itu dari segi kepribadian maupun segi finansial kita. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Bisnis nirti itu adalah bisnis musiman. Mungkin akan laris di saat-saat tertentu saja. Suatu saat pasti akan jenuh. Semua orang akan bergabung semua di nirti. Ketika semua orang bergabung, saya mau nawarin ke siapa lagi? Atau mungkin ada yang mengatakan, saya sudah terlambat, saya mau gabung tapi sudah terlambat. Karena di sekitar saya, di daerah saya, semuanya sudah tahu nirti, semuanya sudah gabung di nirti. Kalau saya gabung, saya mau nawarin ke siapa lagi? Teman-teman, mungkin yang tahu nirti hanya Anda dan orang di sekitar Anda saja. Di luar sana banyak sekali yang belum tahu nirti. Di kota lain mungkin ya, atau di daerah lain, di pulau lain, atau mungkin bisa jadi di negara lain. Banyak sekali yang belum tahu nirti. Jadi Anda bisa tawarkan ke daerah lain, atau ke kota lain, atau bahkan ke negara lain. Dengan cara apa? Menggunakan internet. Karena sekarang adalah eranya digital ya, dan Anda pasti memiliki sosial media. Anda bisa menjangkau banyak orang, orang-orang yang beda daerah, beda kota, beda pulau, bahkan beda negara, itu bisa melalui sosial media. Anda bisa manfaatkan Facebook Anda mungkin ya, atau Instagram Anda, atau TikTok Anda, atau YouTube Anda seperti saat ini ya yang saya gunakan. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang melalui internet. Jadi Anda bisa tawarkan nirti melalui internet, melalui sosial media Anda. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang belum tahu tentang nirti. Kalau Anda lihat data ya, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2023, tahun ini sekitar 278 juta jiwa. Dan setiap tahun ada pertambahan penduduk 1,1%. Jadi sekitar 3 juta per tahun. Setiap tahun ada 3 juta jiwa, 3 juta orang lahir di Indonesia. Sedangkan di nirti, kita anggap saja yang gabung di nirti setiap bulan 10.000, dan 10.000 itu belum tentu aktif semua. Pasti ada yang jalan, ada yang tidak jalan ya. Ada yang mau jalankan bisnisnya, ada yang cuma pengen pakai produknya. Kita anggap saja 10.000 itu aktif semua.
Maka dalam 1 tahun, pertumbuhan di bisnis Nirti kurang lebih 120.000. Jadi selisihnya sangat jauh sekali ya. Penambahan member di bisnis Nirti 120.000 per tahun, sedangkan pertumbuhan jiwa di Indonesia 3 juta per tahun. Jadi selisihnya sangat jauh sekali. Kalau kita pikir dengan logika, tidak mungkin jenuh ya. Tidak ada kata terlambat. Karena penduduk di Indonesia selalu bertambah. 3 juta per tahun, teman-teman. Kita anggap saja total jumlah penduduk di Indonesia tadi 278 juta jiwa ya. Dan tidak ada pertumbuhan lagi. Misal tidak ada yang lahir lagi ya. Hanya 278 juta jiwa. Dan pertumbuhan di Nirti 120.000 per tahun ya. Maka seluruh Indonesia ini akan join di Nirti, akan gabung di Nirti, nunggu 2275 tahun lagi baru semuanya akan join di Nirti. Ini jika tidak ada penambahan jiwa baru ya di Indonesia. Saat ini saja masih tahun 2023, teman-teman. Pasar kita masih sangat luas sekali dan kita ada di tengah-tengah pasar. Kita tidak akan bingung lagi mau nawarin ke siapa, apalagi sekarang eranya internet, era digital. Saya yakin semua yang nonton video ini pasti memiliki sosial media, pasti bermain internet, pasti online. Anda bisa manfaatkan media online Anda selagi masih gratis ya, karena memang gratis ya, Facebook gratis, Instagram gratis, TikTok, YouTube. Anda bisa manfaatkan ini untuk mengembangkan bisnis Nirti Anda. Apalagi sekarang banyak sekali ya kaum milenial yang mulai bermunculan. Dan kaum milenial, anak zaman sekarang itu tidak suka terikat, tidak suka kerja ikut orang, tidak suka diperintah-perintah. Mereka maunya bisnis yang fleksibel. Mereka mau cari duit dengan cara yang di rumah saja, mungkin ya mainan handphone, dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Dan Nirti adalah salah satu bisnis yang fleksibel, bisa dijalankan siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Jadi, Nirti bisa jadi pilihan buat kaum milenial sekarang. Kesimpulannya, di Nirti tidak akan jenuh dan tidak ada kata terlambat. Manfaatkan sosial media Anda untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk bekerja sama, kolaborasi dengan kaum-kaum milenial. Semoga video ini bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pernyataan ya dari beberapa orang mungkin yang mengatakan bahwa bisnis MLM, khususnya Nirti, itu memanfaatkan teman. Jadi kita diarahkan untuk merekrut teman, kemudian teman kita yang disuruh rekrut orang lain, cari-cari orang, disuruh jualan. Nah, kita yang merekrut tinggal nunggu hasilnya, tinggal menikmati hasilnya saja. Duduk-duduk diam, tinggal nikmatin hasilnya saja. Jadi kita memanfaatkan teman. Ada ya yang masih mengatakan seperti itu. Kenapa ada yang mengatakan bahwa bisnis MLM, khususnya Nirti ya, memanfaatkan teman? Karena memang rata-rata member baru yang bergabung di bisnis Nirti, mereka akan menawarkan ke temannya dulu, ke teman dekatnya dulu, ke saudara mungkin ya, atau tetangganya. Bukan hanya Nirti ya sebenarnya ya, bukan hanya bisnis MLM, bisnis apapun saya yakin yang pertama kita tawarkan adalah orang terdekat kita. Jadi itulah kenapa ada istilah, ada yang mengatakan bahwa bisnis MLM itu memanfaatkan teman. Padahal di Nirti tidak seperti itu. Justru ketika kita merekrut teman ya, teman kita bergabung, teman kita itu langsung untung. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan uang, mereka mendapatkan produk yang berkualitas, yang nilainya lebih tinggi. Jadi mereka gabung itu langsung untung. Ketika mereka jual produknya, mereka bisa untung. Ketika produknya dipakai sendiri, mereka juga untung. Jadi gabung, baru gabung itu langsung untung. Sekali lagi karena modal yang dikeluarkan itu lebih kecil dari nilai produk yang didapatkan. Sebenarnya baru gabung pun sudah diuntungkan. Jadi tidak ada ya istilah memanfaatkan teman. Atau mungkin dari segi bisnisnya. Justru kita bukan memanfaatkan, tetapi membangun teman. Kita di bisnis MLM ya, khususnya Nirti, kita bisa sukses ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Jadi ketika kita merekrut teman kita akan berpikir bagaimana agar teman kita ini bisa sukses. Ketika teman kita bisa sukses, kita baru bisa menikmati hasilnya. Karena kalau teman kita yang baru gabung
tidak sukses, kita tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Mungkin hanya dapat bonus sponsor saja ya, cuma 50.000 di awal. Bagaimana biar kita mendapatkan hasil yang besar? Kita harus membimbing, membina. Bagaimana teman kita tadi bisa menjalankan bisnis ini dengan benar, bagaimana agar teman kita bisa sukses. Jadi sebenarnya bisnis MLM, khususnya Nirti, ini adalah bisnis yang sangat mulia, teman-teman. Karena untuk kita bisa sukses, kita harus mensukseskan orang lain. Kita harus membantu orang lain dulu. Jadi itu ya, bukan memanfaatkan, justru membangun. Karena kita bisa sukses ketika teman kita atau orang yang kita rekrut sukses duluan. Semoga jawaban ini bisa membantu ya. Sekali lagi, bukan memanfaatkan teman, tetapi membangun. Karena baru gabung pun, khususnya di Nirti, itu langsung untung. Tidak ada kata memanfaatkan. Karena uang yang kita keluarkan, kita dapat produk yang berkualitas dengan nilai yang lebih besar. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Banyak ya teman-teman ketika ditawarkan bisnis Nirti, mereka takut nanti kalau gabung takut dijauhin teman. Karena mungkin pernah ya melihat temannya yang join MLM, kemudian teman-temannya pada menjauh, takut dijauhin teman. Atau mungkin pernah gabung di bisnis MLM sebelumnya dan teman dekatnya menjauhi semua. Kenapa seperti itu? Karena kita menawarkan dengan cara yang salah. Mungkin kita tidak pernah ikut trainingnya, tidak pernah ikut pertemuannya, kita belum tahu cara menjalankan dengan benar itu seperti apa, sehingga kita mencoba melakukan cara kita sendiri dengan cara memaksa ya. Biasanya member baru seperti itu, memaksa agar beli produk, ayo gabung. Sedangkan mereka tidak tahu manfaat produknya apa, keuntungan kalau gabung apa. Kita paksa-paksa mereka, sehingga mereka merasa risih dan menjauhi kita. Nah, itu yang sering terjadi, yang dialami oleh mitra baru, member baru. Kita belum tahu cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Yang kita tahu, pokoknya kita ngajak orang, kita jual produk, kita paksa-paksa. Itulah yang membuat teman kita menjauh. Saya pribadi, teman saya kalau tidak suka bisnis yang saya tawarkan, ya sudah, tidak akan saya tawarkan lagi. Saya akan menawarkan ke orang yang mau, yang minat. Sehingga hubungan saya dengan teman saya, meskipun mereka tidak gabung di bisnis saya, hubungan saya tetap baik. Kita tetap ngopi, tetap ngobrol-ngobrol. Jadi kita harus menawarkan dengan cara yang benar. Kalau di bisnis MLM ada istilah people skill ya. Kita harus memahami tentang orang lain. Kita harus membuat orang lain nyaman dulu, suka dulu dengan kita. Jadi bukan asal menawarkan, bukan asal memaksa. Ada ilmunya, ada tekniknya teman-teman. Kalau memang sudah kita tawarkan tidak mau, tidak suka, ya tidak perlu dipaksa sebenarnya ya. Kita cari saja yang mau. Tapi gak ada yang mau, Mas. Kalau memang tidak ada yang mau, introspeksi. Mungkin cara Anda masih salah. Anda belum belajar tentang people skill ya. Cara membuat orang lain menyukai Anda, cara membuat orang lain nyaman dengan Anda. Anda harus pelajari itu. Ada salah satu buku ya yang sering direkomendasikan oleh leader saya, upline saya dulu, yaitu yang judulnya Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Sebelum Anda menjalankan bisnis MLM, sebaiknya Anda pelajari dulu buku itu agar Anda bisa memahami cara membuat orang lain nyaman, agar disukai orang lain. Karena ketika orang lain nyaman, orang lain suka, kita akan sangat mudah sekali menjual produk apapun. Bukan sekedar produk Nirti ya, bukan sekedar bisnis MLM. Jadi poinnya, Anda harus tahu cara menawarkan dengan baik dan benar. Kalau Anda di bisnis Nirti ya, kan ada training-trainingnya, ada pertemuannya. Anda ikuti, Anda pelajari ilmunya, Anda pahami, agar Anda tahu cara menawarkan dengan benar itu seperti apa. Jika kita menawarkannya dengan benar, saya yakin tidak mungkin dijauhi oleh teman-teman kita. Meskipun mereka menolak, mereka tidak gabung, mereka tidak akan menjauhi kita, tidak akan memusuhi kita. Kecuali ya, kita sudah menawarkan dengan benar, kita sudah menggunakan cara-cara yang benar, dan mereka tetap menjauhi kita karena kita join di bisnis MLM, mereka memusuhi kita karena kita gabung di bisnis Nirti misalnya, itu artinya mereka bukan teman kita yang sesungguhnya. Karena teman yang sesungguhnya, mereka akan mendukung apapun yang terbaik buat kita. Jika menurut kita Nirti terbaik dan mereka malah menjauh,
itu artinya mereka bukan teman kita. Suatu saat ketika kita membutuhkan sesuatu, mungkin kita butuh uang ya, atau orang tua kita sakit, atau apapun itu, orang-orang seperti itu yang menjauhi kita tidak akan pernah membantu kita. Jadi beruntung kalau memang Anda dijauhi oleh teman Anda, berarti itu bukan teman yang sesungguhnya. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Kenapa dijauhi? Karena cara kita mungkin terlalu memaksa. Bukan hanya bisnis nirti, jika Anda menjual apapun dengan cara yang memaksa, dengan cara yang tidak benar, teman Anda akan menjauhi Anda. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Saya Abdi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Apakah teman-teman pernah ya mengalami ada calon member atau prospeknya yang berkata, jangan join bisnis seperti itu, jangan jalankan bisnis seperti nirti, karena ada teman saya yang pernah ikut bisnis model seperti itu tapi bangkrut. Itu pasti disuruh bayar-bayar dulu kan di awal kan, terus disuruh ajak-ajak orang kan, disuruh tanam modal dulu kan. Itu adalah investasi bodong. Ada gak yang merasakan ya, atau mungkin calon membernya yang seperti itu? Biasanya jika ada orang yang berkata seperti itu, mereka adalah orang yang belum paham sama sekali tentang bisnis nirti. Mereka hanya sok tahu, hanya percaya katanya. Bagaimana mungkin di nirti bisa bangkrut, sedangkan uang yang kita keluarkan, kita sudah mendapatkan produk yang berkualitas, yang nilainya lebih tinggi. Jika kita pakai sendiri, kita hemat ya, karena dapat harga yang lebih murah daripada beli eceran. Jika memang ada orang yang menjalankan bisnis mirip dengan nirti tapi bangkrut, biasanya itu bisnis yang tidak legal ya, bisnis yang ilegal, yang lebih dikenal sebagai bisnis money game, permainan uang. Jadi mereka hanya mengeluarkan uang dan tidak mendapatkan produk apapun. Mereka dijanjikan bahwa setiap bulan cair sekian persen. Terus kalau ngajak-ngajak orang nanti cairnya bisa nambah sekian persen. Nah, itu yang dimaksud bisnis money game. Jika memang bisnisnya seperti itu, kita mengeluarkan modal dan tidak mendapatkan produk, ya bisa jadi Anda bangkrut. Atau mungkin ada contoh lain bisnis money game ya, yang ada produknya, biasanya modalnya besar, tetapi produk yang didapatkan itu biasa saja, tidak berkualitas sama sekali. Produk itu hanya sebagai kedoknya saja. Jadi yang mereka fokuskan hanya cari-cari orang terus. Sedangkan di nirti berbeda dong, karena modal yang kita keluarkan, kita sudah mendapatkan produk yang berkualitas ya, yang sudah BPOM, sudah ada sertifikat halalnya, banyak sekali testimoninya. Bahkan saya sendiri pengguna rutin produk-produk dari nirti. Tanpa cari-cari orang pun ya, jika kita tidak mau mengembangkan bisnisnya, mengembangkan jaringannya, kita juga tidak rugi. Karena kita bisa jual ecer, atau mungkin minimal kita pakai sendiri itu tidak rugi. Kita tetap untung. Tetapi memang jika Anda ingin penghasilan yang besar, jelas kita harus berkolaborasi ya dengan banyak orang. Kita harus membangun jaringan, membangun cabang, kerjasama dengan orang biar bisa mendapatkan hasil yang besar. Dan yang paling penting, di nirti tidak pernah menjanjikan ketika kita bergabung, tidak melakukan apapun, tidak ngapa-ngapain, tetap dapat penghasilan. Tidak ya, karena nirti bukan investasi, apalagi investasi bodong. Di nirti, jika ingin mendapatkan penghasilan, kita harus kerja, kita harus jualan, kita harus promosi. Ketika kita berhasil menjual produknya, ketika kita berhasil membangun bisnisnya, baru kita dapat bonusnya, dapat penghasilannya. Jadi harus kerja dulu baru dapat hasil. Nirti adalah real bisnis, bisnis yang nyata, bukan investasi, bukan money game, bukan skema Ponzi ya, dan bukan bisnis tipu-tipu. Buat Anda yang ingin lebih paham tentang bisnis nirti, silakan tonton video saya yang ada di deskripsi ya, atau Anda juga bisa menghubungi saya langsung di nomor WA 0822 4573 7430. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita menawarkan bisnis nirti, mereka mengatakan saya tidak cocok dengan bisnis nirti, saya tidak cocok dengan bisnis MLM. Biasanya saya tanya balik ya, menurutmu yang cocok di bisnis nirti itu yang seperti apa? Mereka akan menjawab mungkin yang emak-emak lah, yang ibu-ibu, yang jago ngomong, punya banyak teman, yang jago jualan. Anda bisa tanya balik, kira-kira Anda punya gak teman yang jago jualan? Punya gak teman yang pinter ngomong? Punya gak teman yang punya banyak teman? Punya gak teman yang ibu-ibu misal? Pasti punya kan? Nah, ketika punya, tinggal Anda tawarkan saja bisnis nirti ini kepada mereka. Ketika mereka gabung, mereka ada di bawah Anda.
Jadi tim Anda itu ada orang yang cocok, orang yang emak-emak tadi ya, jago jualan, orang yang pintar ngomong, mungkin punya banyak teman. Jika Anda merasa saya tidak punya teman seperti itu Mas, tapi Anda punya teman kan, pasti punya teman kan, ya minimal 2 lah. Misal Anda tidak punya teman yang jago ngomong, jago jualan, yang punya banyak teman, Anda bisa tawarkan siapapun teman Anda. Pasti teman Anda punya teman-teman yang seperti tadi, yang jago ngomong, yang punya banyak teman, jago jualan. Jadi sesederhana itu teman-teman di bisnis Nirti ya. Jika Anda tidak pintar ngomong, Anda tinggal tawarkan ke orang yang pintar ngomong. Jika Anda tidak jago jualan, Anda tinggal tawarkan ke orang yang jago jualan. Jadi di bawah Anda itu ada orang-orang yang cocok di bisnis Nirti. Cocok menurut Anda ya. Padahal sebenarnya yang menentukan kesuksesan Anda di bisnis Nirti ini bukan masalah jago ngomong, punya banyak teman. Bukan masalah itu teman-teman. Yang menentukan, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yang menentukan bukan masalah cocok atau tidak, bukan masalah bakat atau tidak, tapi tentang rajin atau tidak. Apakah Anda rajin promosi, rajin presentasi, rajin menawarkan? Jika Anda rajin ikuti trainingnya, ikuti pertemuannya, maka Anda bisa berhasil di bisnis Nirti ini. Jika berbicara tentang cocok dan tidak cocok, pertanyaan saya, apakah pekerjaan Anda saat ini cocok untuk Anda? Karena banyak sekali ya teman-teman saya yang bekerja, mereka merasa saya tidak cocok dengan bos saya yang judes, teman kantor yang nyebelin mungkin ya. Tetapi kenapa mereka mau bekerja? Padahal mereka tidak cocok, karena mereka mau gajinya. Ya sama halnya di bisnis Nirti ya. Saya sendiri bukan karena cocok ya gabung di Nirti ya. Presentasi ditolak, banyak orang negatif, banyak orang ngehujat. Apakah saya cocok dengan hal-hal seperti itu? Jelas semua orang tidak suka ya, tidak cocok. Kenapa saya mau? Karena yang saya suka dari bisnis Nirti, kita bisa mendapatkan atau berpotensi mendapatkan penghasilan pasif atau passive income. Jadi di mana suatu ketika saya liburan dengan keluarga saya tidak promosi bisnis Nirti, tapi saya tetap berpenghasilan dari bisnis Nirti. Itu yang saya kejar teman-teman. Jika prosesnya harus ditolak, harus dihina, gak masalah ya. Tapi ketika proses itu sudah terlewati, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Jika memang Anda sudah cocok dengan pekerjaan Anda saat ini, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah puas dengan pekerjaan Anda saat ini? Puas dengan penghasilannya? Apakah memang penghasilannya cukup? Kondisi hidup Anda apakah saat ini sudah cukup ya? Sudah puas sesuai seperti yang Anda inginkan? Jika memang sudah puas, Anda sudah sesuai dengan pekerjaan Anda saat ini, ya udah gak perlu gabung di bisnis Nirti. Anda jalani saja pekerjaan Anda saat ini. Tetapi jika Anda memang tidak cocok dengan pekerjaan Anda, tidak puas dengan pekerjaan Anda, bisnis Nirti bisa menjadi pertimbangan yang sangat serius untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Jangan bisnis begituan. Nirti itu bisnis tidak nyata, tidak real, gak jelas. Mending bisnis yang pasti-pasti saja. Biasanya jika ada orang yang seperti ini, orang tersebut adalah orang yang tidak update dengan perkembangan zaman. Karena mereka mengira bahwa bisnis yang real, yang nyata, yang jelas itu harus memiliki kantor ya, memiliki toko, memiliki stok produk yang banyak, memiliki karyawan, cabangnya di mana-mana. Padahal di zaman sekarang bisnis-bisnis yang besar tidak memiliki banyak cabang ya, bahkan kantornya juga tidak besar, karyawannya juga tidak terlalu banyak. Seperti apa contohnya Mas? Contohnya salah satunya ada aplikasi Grab, aplikasi Gojek. Apakah mereka punya armada? Tidak. Mereka tidak memiliki armada ya, mereka mengandalkan kendaraan orang lain. Mereka hanya mempertemukan jasa-jasa ojek online, jasa-jasa taksi online dengan orang yang membutuhkan jasa tersebut. Jadi Grab itu tidak memiliki armada, Gojek tidak memiliki kendaraan sendiri. Tetapi Gojek, Grab itu sangat besar sekali di Indonesia tentunya ya. Kemudian ada lagi aplikasi Oyo ya, terus ada juga Red Door yang mempertemukan orang-orang yang butuh jasa penginapan dengan orang-orang yang memiliki jasa penginapan. Mereka tidak memiliki banyak penginapan ya,
tetapi mereka mempertemukan orang yang butuh jasa penginapan dengan orang yang memiliki jasa penginapan. Dan itu sangat besar sekali. Red Door, OYO itu sudah terkenal di mana-mana. Jika memang Anda update ya dengan perkembangan zaman saat ini, Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Nirti ini bisnis yang tidak jelas, tidak real. Karena faktanya kalau kita berbicara tentang jelas atau tidak, Nirti sangat jelas sekali. Karena kantornya itu ada, ownernya ada, karyawannya juga ada, produknya juga sangat jelas sekali. Banyak sekali testimoninya, banyak sekali yang sudah membuktikan manfaatnya. Jadi jika memang ada orang yang mengatakan Nirti ini bisnis gak jelas, tidak real, tidak nyata, berarti orang itu tidak update dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak punya banyak teman. Sebenarnya ini adalah kendala yang sangat klasik sekali ya. Dan sepertinya tidak berlaku untuk zaman sekarang. Karena kita sudah hidup di era digital ya. Di era online, saya yakin ketika Anda cek di kontak handphone Anda, di kontak WhatsApp Anda, pasti ada ratusan kontak. Belum lagi teman Facebook Anda, followers Instagram Anda, TikTok Anda mungkin. Jadi tidak punya teman sebenarnya bukan suatu kendala ya. Apalagi kita sudah hidup di era digital seperti saat ini. Anda dengan sangat mudah sekali untuk menambah teman baru. Entah itu dari Facebook, dari Instagram, dan sosial media yang lainnya. Jika berbicara tidak punya banyak teman, sebenarnya saya adalah orang yang sangat tidak punya banyak teman ya. Karena saya sendiri adalah orang yang sangat introvert, tidak suka bergaul, tidak mudah bergaul, jarang ngobrol jika tidak ada yang bertanya. Jadi teman saya sangat-sangat sedikit sekali. Tetapi saya bisa memanfaatkan media online untuk saya menambah teman-teman baru. Apalagi di bisnis Nirti, Anda akan diajarkan tentang ilmu prospecting ya, cara berkenalan dengan orang baru, entah itu di offline maupun online. Jadi, jika saat ini Anda merasa tidak memiliki teman, tidak memiliki banyak teman, inilah saatnya Anda bergabung di bisnis Nirti, karena Anda akan diajarkan cara-cara menambah teman baru, dan Anda juga akan mendapatkan teman-teman baru dari orang-orang yang sudah bergabung di bisnis Nirti. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk memulai bisnis Nirti, Anda tidak perlu menawarkan ke banyak orang. Anda tidak perlu harus memiliki banyak teman. Anda hanya perlu menawarkan ke beberapa saja. Nanti kita bantu mereka, kita bimbing bareng-bareng agar mereka juga bisa menawarkan ke beberapa teman mereka. Jadi tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Kita hanya perlu menawarkan ke beberapa saja. Kemudian kita ajarkan, kita duplikasi cara kita agar teman-teman kita juga melakukan hal yang sama. Bayangkan ketika Anda menawarkan ke 4 orang. Masing-masing 4 orang bisa menawarkan ke 4 orang. Masing-masing 4 orang lagi bisa menawarkan lagi ke 4 orang lagi. Maka percayalah, bisnis Nirti Anda, aset Anda di bisnis Nirti akan sangat-sangat berkembang. Dan Anda juga akan mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja ya, 3 kendala yang sebenarnya bukan kendala ya, tetapi sebuah alasan kenapa Anda harus bergabung di bisnis Nirti sekarang juga. Yang pertama, jika Anda sibuk, maka saat ini adalah saat yang tepat Anda memulai bisnis Nirti agar Anda tidak lagi sibuk. Dan yang kedua, jika Anda saat ini merasa tidak memiliki uang, saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda memulai bisnis Nirti agar Anda bisa memiliki uang. Dan yang ketiga, jika Anda merasa tidak memiliki teman, tidak memiliki banyak teman, maka ini adalah saat yang tepat juga ya untuk Anda memulai bisnis Nirti agar Anda bisa memiliki teman-teman baru dari bisnis Nirti. Dan di bisnis Nirti Anda juga akan diajarkan untuk menambah teman-teman baru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, ini juga paling sering ya ketika kita menawarkan bisnis Nirti, orang mengatakan tidak ada bakat. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita pelajari di bisnis Nirti, orang yang sukses itu bukan karena bakat. Ada 3 ciri ya orang yang sukses di bisnis Nirti atau bisnis MLM. Yang pertama adalah rajin, yang kedua adalah mengikuti sistem ya, atau mengikuti setiap pertemuan, setiap training yang diadakan, dan yang ketiga memiliki sikap yang baik. Jadi bukan bakat sebenarnya, tetapi 3 hal tadi. Yang pertama rajin, ikut pertemuan ya, ikut training, dan yang ketiga memiliki sikap yang baik. Rajin ini dalam arti rajin promosi, rajin presentasi. Bukan karena bakat teman-teman, tetapi karena rajin. Banyak sekali di Nirti orang-orang yang berbakat ya,
Ada yang jago jualan, bisnisnya besar, tapi di Nirti mereka tidak bisa berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak pernah promosi Nirti, tidak rajin promosi Nirti, tidak pernah ikut pertemuan. Bahkan ada leader-leader besar ya dari perusahaan lain yang gabung di Nirti, mereka juga belum berhasil. Kenapa? Karena mungkin yang pertama tidak rajin tadi ya, tidak pernah presentasi, tidak pernah promosi, kemudian sikapnya jelek, selalu ngomongin orang lain, ngomongin leader lain, jadi tidak bisa berhasil. Ada juga yang pinter ngomong, ada MC juga ya, ada pembicara di Nirti belum berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak rajin tadi, tidak mengikuti training, tidak mengikuti pertemuan, kemudian sikapnya jelek. Jadi yang menentukan kesuksesan Anda di bisnis Nirti bukan tentang bakat. Bakat itu tidak pengaruh sama sekali ya. Yang penting rajin. Kita harus rajin promosi, rajin presentasi. Gak peduli Anda memiliki latar belakang apapun, Anda lulusan apapun, jika Anda rajin di bisnis Nirti ini, Anda pasti berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bakat tidak menentukan kesuksesan Anda di bisnis Nirti. Yang menentukan kesuksesan Anda yaitu rajin. Rajin promosi, presentasi, mengikuti training, dan memiliki sikap yang bagus pastinya. Saya ingin menjalankan bisnis Nirti, tetapi saya sibuk. Pertanyaannya gini teman-teman. Saat ini Anda sibuk membangun aset untuk passive income atau Anda sibuk sekedar untuk active income? Yang dimaksud active income adalah untuk mendapatkan penghasilan Anda harus kerja. Jika Anda tidak kerja, Anda tidak mendapatkan penghasilan. Contoh sederhananya mungkin saat ini Anda seorang pegawai ya, bekerja di suatu perusahaan, atau mungkin Anda manajer, atau bisa juga Anda memiliki bisnis sendiri, tetapi jika tidak ada Anda, bisnis Anda tidak jalan. Misal Anda online shop ya, jual di marketplace, adminnya Anda sendiri, yang packing Anda sendiri. Jadi jika tidak ada Anda, bisnis Anda tidak jalan. Atau mungkin Anda memiliki restoran, tetapi juru masaknya itu Anda sendiri. Maka jika tidak ada Anda, bisnis Anda tidak jalan. Anda tidak mendapatkan penghasilan jika Anda tidak ada di dalamnya. Itu yang dimaksud active income, teman-teman. Jika saat ini kesibukan Anda hanya untuk active income, pertanyaannya, Anda mau sibuk sampai kapan? Karena jika sekedar untuk active income, maka Anda akan sibuk selamanya, teman-teman. Kecuali kesibukan Anda saat ini untuk membangun aset. Karena untuk membangun aset bukan hanya di bisnis Nirti ya. Anda bisa membangun aset dengan cara membangun kos-kosan mungkin, beli properti, dan lain sebagainya. Jika kesibukan Anda membangun aset, maka saya ucapkan selamat. Karena ketika aset Anda berjalan, Anda tidak perlu kerja lagi, Anda tetap mendapatkan penghasilan. Tetapi jika kesibukan Anda hanya untuk active income, pertanyaannya Anda mau sibuk sampai kapan? Nah, setiap manusia tentu memiliki 24 jam ya, memiliki waktu 24 jam. 8 jam ini untuk tidur, dan 8 jam yang kedua yaitu untuk bekerja. Entah itu Anda kerja di sebuah perusahaan atau Anda kerja untuk bisnis Anda sendiri. Sedangkan 8 jam sisanya yaitu waktu luang. Saya yakin sesibuk-sibuknya orang bekerja, pasti mereka memiliki waktu luang maksimal 8 jam. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan waktu luangnya ini untuk hal-hal yang tidak produktif. Entah itu untuk nonton YouTube, nonton Netflix mungkin, nonton bioskop. Hanya sedikit orang yang meluangkan waktu luangnya ini untuk hal-hal produktif. Daripada Anda gunakan waktu luang Anda untuk hal-hal yang tidak produktif, Anda bisa gunakan sedikit waktu luang Anda untuk membangun aset di bisnis Nirti, teman-teman. Tidak harus 8 jam, Anda bisa luangkan waktu mungkin 2 jam sehari, atau mungkin 5 jam, tetapi Anda lakukan secara konsisten. Maka suatu saat ketika aset Anda di bisnis Nirti sudah berjalan, sudah berkembang, Anda tidak lagi kerja, Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan pasif dari bisnis Nirti ini. Ketika Anda sudah merasakan penghasilan pasif, Anda liburan tetap dibayar, maka Anda sudah tidak sibuk lagi. Jadi, jika saat ini Anda merasa sibuk, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda menjalankan bisnis Nirti, membangun aset di bisnis Nirti, agar Anda tidak sibuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing lagi ya, tentang menghadapi prospek atau calon member yang ketika kita tawarkan bisnis Nirti atau produk Nirti, mereka mengatakan, maaf mas, maaf mbak, saya sudah pakai skincare lain.
Pasti sering ya seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasi atau cara menjawab ketika ada calon member atau prospek yang mengatakan sudah menggunakan produk lain atau sudah menggunakan skincare lain. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, kita bisa tekankan bahwa produk kita tidak hanya digunakan untuk kulit wajah. Apalagi sabun ya, banyak sekali orang di luar sana yang mengira sabunnya hanya untuk kulit wajah. Kita bisa jelaskan bahwa sabun kita ya, sabun Arniva, ini tidak hanya digunakan untuk kulit wajah. Karena banyak sekali customer saya, Anda juga bisa ceritakan ya, jika ada pengalaman, customer saya pribadi membeli sabun Arniva itu digunakan bukan untuk wajah, tetapi untuk ketiak dan selangkangan teman-teman, untuk mencerahkan. Itu artinya produk kita benar-benar multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk kulit wajah, bisa digunakan untuk kulit lain seperti di tangan, kaki, ketiak ya mungkin, atau selangkangan seperti yang saya katakan tadi. Karena sabun Arniva ini bisa membantu merawat dan mencerahkan. Apalagi ada produk sabun terbaru kita ya, yang digunakan untuk menjaga kesehatan di area kewanitaan. Anda juga bisa jelaskan bahwa kita juga ada produk yang tidak hanya digunakan untuk wajah. Jadi yang pertama, Anda harus bisa tekankan bahwa produk kita tidak hanya digunakan untuk kulit wajah ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Anda bisa katakan kepada prospek Anda atau calon member Anda bahwa di Nirti, di bisnis Nirti, mereka juga bisa membantu banyak orang. Di Nirti kita bisa membantu banyak orang. Mungkin banyak sekali ya di luar sana yang ingin merawat wajah mereka, ingin merawat kulit mereka, ingin menggunakan skincare, tetapi terkendala oleh modal. Jadi kita bisa jadikan Nirti sebagai solusi bahwa kita juga ada loh skincare yang harganya terjangkau, harganya murah, tetapi kualitas tidak jauh beda dengan harga skincare yang mahal-mahal. Jadi kita bisa bantu dari segi produk, membantu orang-orang yang ingin merawat kulit mereka tetapi terkendala modal. Jadi Anda bisa tekankan di situ ya. Ini poin yang kedua, kita bisa membantu dari segi produk. Atau poin yang ketiga, kita juga bisa membantu dari segi peluang bisnisnya. Karena di Nirti bukan sekedar jualan produk, kita juga berbagi peluang. Anda bisa katakan kepada prospek Anda suruh membayangkan ya, bahwa ketika kita menawarkan ke orang lain, menawarkan peluang ini ke orang lain, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang besar ya dari Nirti, orang yang kita bantu akan sangat bahagia sekali, akan sangat berterima kasih kepada kita karena kita sudah menawarkan peluang yang luar biasa ini. Jadi Anda juga harus tekankan ya, bahwa kita juga bisa membantu dari segi peluang bisnisnya. Jadi itu adalah 3 poin penting jika ada prospek atau calon member yang mengatakan sudah pakai produk lain atau skincare lain. Poin yang pertama, kita jelaskan bahwa produk kita tidak hanya digunakan untuk kulit wajah. Dan poin yang kedua, kita bisa membantu banyak orang dari segi produk, karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin merawat kulit mereka tetapi terkendala modal. Kita bisa jadikan Nirti sebagai solusi skincare dengan biaya yang terjangkau. Kemudian poin yang ketiga, kita juga harus bisa yakinkan bahwa mereka bisa membantu banyak orang dari segi peluang bisnisnya, peluang usahanya. Jadi Anda harus bisa tekankan bahwa prospek Anda akan sangat bahagia sekali jika bisa membantu lebih banyak orang. Akan ada banyak sekali orang yang berterima kasih kepada kita karena kita sudah bisa membantu dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jika ada jawaban lain atau mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya Abdi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing ya, bahwa kemarin ada mitra saya yang bertemu dengan calon membernya. Ternyata calon membernya ini memiliki kendala, sangat takut sekali kalau produknya nanti tidak laku. Takut kalau tidak bisa menjalankan bisnisnya karena dia tinggal di pelosok desa ya. Dan katanya di desa tersebut mayoritas menengah ke bawah. Bahkan uang 300.000 pun banyak yang tidak punya. Katanya juga di sana tidak ada sama sekali yang menggunakan skincare. Jadi dia beranggapan jika bergabung di Nirti, dia akan kesulitan. Dia merasa sangat tidak bisa menjalankan bisnisnya, tidak bisa jualan. Karena dia merasa orang-orang di sekitarnya, di daerahnya banyak yang tidak punya modal,
bahkan tidak ada yang menggunakan skincare. Padahal beliau sangat semangat sekali, ingin sekali bergabung di bisnis Nirti ini, ingin sekali mendapatkan penghasilan dari bisnis Nirti ini. Mungkin sebagian di antara teman-teman ada yang memiliki kendala yang sama ya. Siapa tahu video ini bisa menjadi solusi, jadi silakan ditonton dari awal sampai selesai. Jadi gini teman-teman, kalau saya boleh cerita ya, di daerah saya, di tempat saya, itu banyak orang yang memiliki modal lebih, memiliki uang lebih. Banyak juga yang sudah paham skincare, sudah memakai skincare. Dan ketika saya tawarkan bisnis Nirti pun, itu juga ada yang menolak. Tidak peduli ya, di daerah manapun, baik itu orangnya menengah ke bawah atau menengah ke atas, tidak pernah pakai skincare atau sudah sering pakai skincare, penolakan dalam bisnis itu pasti ada. Dan yang perlu teman-teman pahami, penerimaan orang yang mau itu juga pasti ada. Selama kita terus menawarkan, selama kita terus berpromosi, tidak mungkin semuanya menolak. Pasti ada saja yang mau, ada yang mau bergabung atau membeli produknya. Jadi saran saya, ketika Anda ingin memulai bisnis ya, khususnya bisnis Nirti, jangan pernah berpikir takut tidak laku, takut bisnisnya tidak jalan. Karena kalau Anda berpikir seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Yang harus Anda lakukan yaitu bertanya, bagaimana caranya agar laku? Bagaimana agar bisnis ini bisa berjalan? Jadi mindset atau pola pikirnya harus kita rubah. Kita harus berpikir hal yang positif, mencari sebuah solusi. Seandainya teman-teman di daerah Anda memang rata-rata menengah ke bawah, ketika Anda menjelaskan bisnis Nirti ini dan mereka paham peluangnya, potensinya, modal sebesar apapun, saya yakin mereka akan mengupayakan, akan mengusahakan. Karena orang menolak atau menunda untuk bergabung, biasanya mereka hanya tidak yakin saja. Entah itu tidak yakin dengan kita saat menawarkan ya, mungkin Anda ketika menawarkan Anda juga ragu, jadi orang yang Anda tawarkan itu juga ragu, mau beli atau tidak, mau gabung atau tidak, karena Anda tidak meyakinkan. Atau mungkin mereka tidak yakin dengan perusahaannya, dengan produknya. Kenapa mereka bisa tidak yakin? Mungkin cara Anda mempresentasikannya, cara Anda menjelaskannya masih kurang tepat. Itulah kenapa ketika Anda bergabung di bisnis Nirti, saran saya ikuti trainingnya, ikuti pertemuannya, agar Anda benar-benar bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Bisa menceritakan bisnisnya, menjelaskan bisnisnya, agar orang bisa yakin dengan Anda, yakin dengan bisnisnya, dan mau bergabung atau membeli produknya melalui Anda. Misal, Anda benar-benar sudah melakukannya ya, Anda sudah menawarkan ke semua yang ada di daerah Anda, di desa Anda, semuanya, di kecamatan Anda, atau bahkan di kota Anda, semuanya sudah Anda tawarkan dan tidak ada yang bergabung. Misal nih ya, benar-benar tidak ada yang bergabung. Lalu bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana sekali. Ingat teman-teman, sekarang kita sudah ada di era online, era digital. Anda bisa memanfaatkan media online, media sosial Anda, Facebook Anda, Instagram, atau TikTok, atau bahkan YouTube ya. Anda bisa menjangkau orang-orang yang beda kota dengan Anda, beda pulau dengan Anda. Saya yakin Anda pasti punya sosial media, minimal Facebook lah. Anda bisa berteman dengan orang-orang yang beda kota dengan Anda, beda pulau dengan Anda. Anda bisa mempromosikan bisnis ini melalui Facebook Anda. Saya yakin semakin banyak teman Facebook Anda, semakin sering Anda promosi, pasti ada saja orang yang bergabung, yang tertarik ingin membeli produk melalui Anda. Bisa jadi ada yang beli melalui kota B. Misal Anda tinggal di kota A, yang beli dari kota B, kota C. Dan itu sering sekali saya alami. Bahkan mitra saya hanya menggunakan Facebook, itu bisa menjangkau orang Hong Kong. Jadi ada orang Hong Kong yang bergabung melalui mitra saya ini, hanya melalui Facebook. Jadi misal Anda memiliki kendala di daerah Anda sudah menolak semua, tidak ada yang mau bergabung, solusinya Anda bisa gunakan sosial media Anda. Anda bisa manfaatkan media online ini. Lebih detailnya tentang strategi online, sekali lagi nanti teman-teman bisa hadir di acara trainingnya Nirti ya. Ada di training How to Run Your Business.
Di sana ada strategi offline dan online. Di sana akan dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan media online untuk merekrut orang baru, untuk menjual produknya. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya, ketika Anda bergabung, wajib sekali menurut saya ya, mengikuti training atau pertemuan-pertemuan yang diadakan. Karena di sana Anda akan mendapatkan banyak ilmu yang ketika Anda terapkan, Anda praktekkan, Anda akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Jangan berpikir negatif dulu. Jika ada masalah, selalu cari solusinya. Cari cara bagaimana menyelesaikannya. Jangan takut tidak laku, jangan takut tidak bisa menjalankan bisnisnya. Di Nirti ada trainingnya, ada bimbingannya, ada pelatihannya. Tinggal teman-teman ikuti, pahami ilmunya, dan praktekkan saja, maka Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai. Saya Abdi Prasetyo. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Ada yang trauma ya, banyak sekali ketika kita menawarkan bisnis Nirti. Banyak yang trauma. Saya trauma mas dengan MLM. Saya dulu pernah jalankan MLM tapi gagal. Kenapa bisa gagal? Sebenarnya di bisnis MLM itu tidak ada kata gagal ya. Yang ada kita berhenti duluan. Biasanya rata-rata orang yang saya temui yang mengatakan trauma, pertama mereka bergabung di perusahaan yang tidak tepat. Jadi ketika mereka sudah fokus bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, tiba-tiba perusahaannya kena tegur OJK, kemudian tutup atau ganti perusahaan, ganti produk lain. Dan itu juga pernah saya alami ya dulu awal-awal ketika saya mengikuti perusahaan MLM. Ada juga yang gagal karena mereka bergabung kepada orang yang salah. Mereka bergabung kepada tim yang salah. Jadi mereka gabung itu langsung ditinggal, tidak dibimbing ya, tidak dipandu bagaimana langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Jadi ketika mereka presentasi itu hanya mengiming-iming saja, ketika gabung langsung ditinggal cari yang lain. Jadi mereka merasa trauma, mereka merasa gagal, tidak bisa sukses di industri MLM ini. Dan banyak alasan lainnya ya, kenapa mereka mengatakan gagal. Yang perlu saya sampaikan, di industri MLM, multi level marketing, khususnya Nirti ya, tidak ada kata gagal. Yang ada kita berhenti duluan. Kenapa? Karena uang pendaftaran di Nirti itu berlaku seterusnya, berlaku selamanya. Jika berlaku selamanya, bagaimana mungkin kita dikatakan gagal ya? Karena misal hari ini kita tidak jalan ya, tahun ini kita tidak menjalankan, tahun depan kita mau jalankan, itu bisa. Tidak ada expired karena kita memang terdaftar untuk selamanya. Bahkan bisa diwariskan. Jadi kata gagal itu sebenarnya tidak ada. Yang ada kita berhenti duluan. Buat teman-teman yang masih trauma ya, ada kata-kata yang cukup menarik yaitu masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Nah, rata-rata orang yang trauma itu percaya bahwa masa lalunya menentukan masa depan. Jadi mereka beranggapan kalau dulu saya pernah gagal, nanti kalau saya gabung pasti saya gagal lagi. Nah, biasanya orang yang trauma seperti itu. Padahal masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Masa lalu jangan dijadikan pedoman, tetapi dijadikan pembelajaran ya, dijadikan pelajaran. Jika memang dulu salah pilih perusahaan, bisa untuk kita belajar. Kita harus pilih perusahaan yang benar-benar legal, yang benar-benar mengikuti aturan dari pemerintah. Atau mungkin dulu bergabung kepada orang yang salah, kita harus survei dulu, analisa dulu. Kira-kira mau bergabung kepada orang yang seperti apa. Apalagi kita ada sosial media ya, kita bisa cek track recordnya. Misal mau gabung lewat saya, Anda bisa cek YouTube saya, Facebook saya dulunya seperti apa. Apakah saya suka gonta-ganti MLM, apakah saya hanya fokus satu bisnis, atau gimana. Anda bisa cek dulu. Jika Anda sudah yakin mau bergabung kepada orang yang tepat, Anda tinggal gabung saja. Jadi Anda bisa jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Atau mungkin masa lalu Anda ketika Anda merekrut, Anda menggunakan cara yang salah, misal harus paksa-paksa, harus menipu. Nah, Anda bisa evaluasi, Anda bisa gunakan cara yang lebih baik. Jadi seperti itu teman-teman, masa lalu dijadikan pembelajaran, jangan jadikan pedoman. Seperti halnya ketika kita nyetir mobil ya, ketika kita nyetir mobil tentu kita akan fokus ke kaca depan, bukan ke kaca spion. Nah, kaca spion ini untuk melihat ke belakang. Ibarat melihat ke masa lalu. Ya mungkin kita sesekali lihat spion ya, lihat masa lalu untuk pembelajaran. Tapi kita tetap fokus ke masa depan.
Jadi masa lalu itu tidak menentukan masa depan. Masa lalu tidak penting teman-teman, jangan dijadikan pedoman, tapi jadikan pembelajaran. Kalau bicara tentang trauma, ada cerita yang menarik ya tentang gajah, gajah sirkus, mungkin teman-teman pernah dengar. Gajah sirkus itu dirawat dari kecil, ketika masih kecil, gajah tersebut kakinya diikat dengan seutas tali. Jadi ketika mencoba kabur, tidak bisa ya, karena kakinya diikat. Nah, semakin besar, semakin membesar, gajah tersebut, ketika kakinya diikat, gajah tersebut tetap tidak mau lari, tidak mau kabur. Karena gajah tersebut percaya bahwa ketika kakinya diikat, dia tidak bisa kabur. Kenapa? Karena dia trauma. Masa kecilnya ketika kakinya diikat sudah mencoba kabur, tidak bisa. Sampai dia besar, tumbuh besar dengan kekuatan yang lebih besar, tenaga yang lebih besar, dia tetap yakin ketika ada tali di kakinya, dia percaya tidak bisa kabur. Nah, itu salah satu bentuk trauma ya. Hingga akhirnya, singkat cerita ya, sirkus tersebut kebakaran, tetap gajah tersebut tidak mau lari, karena kakinya diikat dengan seutas tali kecil tadi. Akhirnya gajah tersebut mati terbakar. Bahaya sekali teman-teman ya ketika kita hidup dalam trauma. Padahal setiap orang ya, setiap manusia itu selalu bertumbuh. Mungkin dulu kita gagal karena memang kita masih usia remaja ya, masih kecil, kita belum tahu cara menjalankannya dengan benar seperti apa, kita belum tahu MLM yang benar seperti apa, sehingga dulu kita belum bisa berhasil. Tetapi kita bertumbuh teman-teman. Seperti gajah tadi ya, mungkin dulu kita masih kecil. Ketika kita sudah bertumbuh, kita bisa mengatasi trauma tadi. Ketika kita lakukan, kita mencoba lari, kita bisa kabur. Begitu juga di bisnis Nirti ini. Mungkin dulu kita gagal, tetapi ketika kita coba lagi, belum tentu kita gagal. Bisa jadi kita berhasil. Karena banyak sekali di Nirti orang-orang yang dulunya gagal. Upline saya, orang yang merekrut saya, Kak Sarah Verika, dulu juga pernah gagal di beberapa MLM ya. Mungkin ada 2 atau 3 MLM. Saya pribadi juga pernah gagal di 3 MLM. Hingga akhirnya saya tetap tidak trauma ya, tetap mencoba hal baru, mencoba bergabung di industri ini. Karena sekali lagi saya bertumbuh. Mungkin dulu karena saya masih remaja, masih sekolah. Sekarang saya sudah ngerti MLM yang benar itu seperti apa, langkah memulainya seperti apa, cara menjalankan seperti apa. Akhirnya saya bisa seperti ini. Ketika video ini saya buat, saat ini posisi saya ada di Emerald Leader ya. Saya menjalankan kurang lebih 1 tahun di bisnis ini. Jadi sekali lagi, jangan jadikan masa lalu sebagai pedoman, jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Banyak orang-orang yang dulunya gagal ya, banyak yang gagal di beberapa MLM dulu, sekarang di Nirti sudah peringkat Emerald, Diamond, bahkan sudah ada yang Crown juga. Dan saya doakan Anda adalah calon Diamond atau calon Crown berikutnya ya, amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bermaksud menggurui ya, saya tidak bermaksud mengajari, saya hanya sharing saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing bahwa bisnis MLM terbaru tidak selalu lebih bagus. Jika teman-teman membaca salah satu buku dari Robert T. Kiyosaki, yang judulnya The Business of the 21st Century ya. Di sana dijelaskan tentang cara memilih bisnis MLM yang benar. Sebenarnya untuk memilih bisnis MLM atau multi level marketing, yang kita pertimbangkan bukan sekedar marketing plan ya, penghasilannya ataupun produknya. Karena jika kita berbicara marketing plan pasti mudah sekali untuk ditiru, dan produk pun juga sama, mudah ditiru. Sebenarnya yang paling penting saat kita memilih perusahaan multi level marketing yaitu pendidikannya. Jadi di sana dijelaskan untuk memilih bisnis MLM yang bagus, pastikan perusahaan tersebut ada pendidikannya, ada support sistemnya atau sekolah bisnis ya. Jadi ada pengembangan dirinya, bukan sekedar marketing plan-nya bagus ataupun produknya bagus. Jadi ada pendidikannya. Mitra-mitranya dididik agar bisa mengembangkan jaringan. Kita dilatih ya, mulai dari berani gagal, berani ditolak, ketangguhan mental, skill komunikasi, kemudian leadership ya, kepemimpinan. Jadi kita belajar banyak pada perusahaan MLM yang memiliki support system atau pendidikan. Kenapa saya katakan bisnis MLM terbaru tidak selalu lebih bagus? Karena bisnis MLM yang baru belum memiliki pendidikan, belum memiliki support system atau sekolah bisnisnya. Mungkin ada ya sebagian yang mengatakan bahwa sudah ada
support sistemnya, ada sekolah bisnisnya, tetapi belum dipraktekkan, belum dilaksanakan, hanya mengatakan bahwa ada support sistemnya. Faktanya belum ada training-training yang diadakan, baik itu offline maupun online. Ya mungkin beberapa sudah mengadakan tetapi hanya online, offline-nya belum. Jadi ini perlu teman-teman pertimbangkan, karena sekali lagi di buku Robert T. Kiyosaki, untuk memilih bisnis MLM yang benar, pastikan ada pendidikannya, ada support system yang membantu Anda berkembang secara pribadi dan tim Anda juga berkembang. Mereka bisa membangun jaringan lebih besar, bukan sekedar jualan produk saja. Jika masih ada yang mengatakan bahwa bisnis MLM yang baru itu lebih bagus, saya yakin 2 atau 3 tahun kemudian bisnis tersebut sudah tidak bagus lagi karena sudah tidak baru lagi. Maka yang terjadi, Anda harus pindah MLM yang baru lagi. Setiap 2 tahun pindah lagi, 2 tahun lagi pindah lagi. Maka Anda tidak akan pernah bisa sukses di bisnis MLM. Yang ada, mungkin nama Anda atau branding Anda justru akan semakin jelek karena Anda dikenal sebagai kutu loncat ya, yang suka pindah-pindah bisnis. Kasihan mitra-mitra baru yang ikut dengan Anda, baru gabung diajak pindah lagi, gabung lagi diajak pindah lagi. Jadi yang kaya ya yang pindah-pindah itu. Member-member yang baru tidak dapat penghasilan, justru mereka akan trauma dan akan semakin negatif dengan industri multi-level marketing ini. Biasanya ada juga ya, iming-iming perusahaan baru ketika gabung duluan atau lock posisi duluan, maka kemungkinan Anda akan semakin sukses. Semakin besar kemungkinan Anda bisa sukses karena Anda gabung duluan. Mungkin memang benar ya, kemungkinan besar ketika Anda gabung duluan atau posisi Anda di paling atas, kemungkinan besar Anda bisa lebih sukses. Tetapi untuk perusahaan yang masih baru, itu tidak mudah teman-teman ya. Karena perusahaan yang masih baru, perusahaan MLM yang masih baru, biasanya masih banyak sekali masalahnya, seperti masalah dari legalitasnya mungkin belum lengkap, atau mungkin manajemennya belum profesional, bonusnya bayarnya masih telat-telat, produknya sering kehabisan ya, testimoni produknya belum ada, bukti suksesnya belum ada, dan yang paling penting support sistemnya, pendidikannya itu juga belum ada. Kalau dipikir-pikir, justru perusahaan yang masih baru ini lebih susah ya daripada perusahaan yang sudah berjalan. Karena perusahaan yang sudah berjalan dan saat ini masih ada, itu adalah perusahaan yang sudah terbukti, baik itu terbukti kualitas produknya, kualitas marketing plan-nya, ataupun kualitas dari support sistemnya. Jika teman-teman tahu di perusahaan MLM yang saat ini saya jalankan, saya bukan orang yang pertama, bukan orang yang pertama kali gabung ya, bukan orang yang paling atas posisinya. Sebelum saya bergabung, banyak sekali orang yang sudah gabung duluan. Banyak juga yang sudah dapat peringkat, yang bonusnya lebih besar. Ketika saya bergabung, saya sudah mendapatkan reward demi reward, bonus demi bonus. Ternyata yang gabung duluan tadi, sudah banyak yang mulai hilang. Justru yang bertahan adalah orang-orang yang baru gabung. Orang-orang yang sukses yang mendapatkan bonus yang besar adalah orang-orang yang baru gabung. Sebenarnya di bisnis MLM yang benar ya, tidak peduli Anda gabung duluan, Anda gabung belakangan, Anda tetap memiliki hak yang sama. Peluang Anda untuk sukses itu sama. Karena bisnis MLM yang bagus, marketing plan-nya itu menguntungkan secara adil. Bukan yang gabung duluan yang selalu untungnya lebih besar. Jika Anda ditawarkan ya perusahaan MLM yang baru yang menjanjikan lock posisi, gabung sekarang, gabung duluan untungnya lebih besar. Hati-hati teman-teman, bisa jadi itu adalah indikasi dari money game ya, permainan uang. Yang untung yang gabung duluan, yang bawah itu dirugikan. Mungkin ada ya di antara teman-teman yang melihat, tapi itu perusahaan baru kelihatannya lebih mudah mas. Kelihatannya lebih murah, lebih gampang, lebih menguntungkan. Semua promosi itu pasti menunjukkan kelebihannya teman-teman, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih mudah, produknya lebih bagus, bonusnya lebih besar mungkin. Jadi semua promosi, semua bahasa promosi tujuannya itu menarik konsumen, menarik calon member agar mau membeli produk mereka, mau bergabung di perusahaan mereka. Jadi jangan tergiur ya dengan iming-iming atau bahasa-bahasa promosi, karena ketika Anda bergabung pun belum tentu semudah seperti apa yang Anda lihat. Belum tentu bonusnya sebesar seperti apa yang Anda lihat. Karena bahasa promosi dengan kenyataannya biasanya cenderung berbeda. Karena perusahaan MLM baru ataupun lama, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya kita harus kerja keras.
Kita harus merekrut, membina ya, membimbing, dan tidak ada yang instan. Jadi itu teman-teman ya, perusahaan MLM terbaru itu belum tentu bagus. Bukan berarti semuanya jelek, tidak ya. Mungkin ada juga yang ownernya sudah pengalaman puluhan tahun ya di industri multi level marketing, kemudian membuat perusahaan yang baru. Bisa jadi perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bagus karena ownernya sendiri sudah berpengalaman puluhan tahun. Mungkin sudah ada rencana ingin membuat support system. Jika nanti ada kendala, ada masalah, beliau sudah tahu ya cara mengatasinya. Jadi sekali lagi, tidak semua MLM baru itu jelek ya, susah ya. Dan juga tidak semua MLM baru itu bagus atau mudah. Karena banyak sekali yang perlu teman-teman pertimbangkan ya. Selain dari marketing plan, produk, yang terakhir yaitu sistem pendidikannya, support sistemnya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Saya akan menjawab lagi ya beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa bisnis nirti ini susah, bisnis MLM itu susah, banyak yang gagal. Pasti banyak ya yang mengatakan seperti itu. MLM susah, nirti susah. Padahal bisnis apapun itu sama saja, tidak ada yang gampang. Di luaran sana banyak ya, misal bisnis restoran, banyak yang masakannya enak, lokasinya strategis, harganya terjangkau, banyak juga yang tutup teman-teman. Kenapa? Karena memang bisnis itu tidak gampang. Bisnis apapun, bukan hanya MLM, bukan hanya nirti, semua bisnis, bahkan pekerjaan pun, kita kerja di kantor pun, itu juga tidak ada yang gampang. Bahkan untuk melamar pun ada syaratnya ya. Kita harus sarjana dulu, harus kuliah dulu, harus memiliki pengalaman dulu. Jadi tidak ada yang gampang teman-teman. Kalau kita berbicara bisnis ya, bisnis apapun, termasuk restoran, bisnis pakaian mungkin ya, dari salah satu buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki ya, dari 100 bisnis 5 tahun kemudian itu hanya sisa 50. 50-nya sudah bangkrut ya. Kemudian 5 tahun berikutnya hanya sisa 1. Jadi kesimpulannya 100 bisnis 10 tahun kemudian hanya sisa 1. Itu artinya bisnis itu memang tidak gampang. Semua bisnis ya, bukan hanya MLM, bukan hanya nirti, semua bisnis seperti restoran, pakaian mungkin ya, dan lain sebagainya. Jika Anda mengatakan bisnis MLM atau bisnis nirti ini susah, saya yakin Anda belum pernah mencoba berbisnis ya, atau mungkin punya bisnis tapi masih 1 tahun, 2 tahun, belum merasakan lebih dari 5 tahun. Karena kalau Anda sudah merasakan bisnis lebih dari 5 tahun mungkin ya, atau mungkin 10 tahun, Anda akan tahu betapa susahnya ya memulai bisnis. Tidak ada yang mudah teman-teman. Saya sering kali ya bertemu dengan orang yang mengatakan MLM susah, nirti susah. Saya selalu tanya balik, susah dibandingkan dengan apa? Nah, banyak yang bingung ya, karena memang semua bisnis, pekerjaan apapun itu tidak ada yang mudah. Sama saja teman-teman. Justru menurut saya bisnis konvensional itu jauh lebih susah daripada MLM ya, daripada nirti. Karena kalau konvensional kita perlu modal yang besar, kita perlu stok produk, sewa tempat, sewa karyawan ya, bayar karyawan, terus rekrut tim marketing, belum lagi nanti promosinya seperti apa, apalagi eranya sekarang online ya. Nanti onlinenya gimana, kita jual di marketplace atau pakai website atau gimana, jadi malah ribet teman-teman kalau konvensional. Karena saya juga berpengalaman ya di konvensional. Tidak hanya bisnis ya, kerja di kantoran seperti yang saya katakan di awal itu juga tidak ada yang gampang. Mungkin memang kelihatan gampang ya, setiap pagi berangkat pulang sore, setiap bulan digaji. Pertanyaan saya, Anda mau kerja sampai kapan? Apakah sampai pensiun? Iya kalau sampai, apalagi era saat ini ya, PHK ada di mana-mana, sistem kontrak juga tidak jelas ya, banyak pekerjaan yang sudah diganti oleh mesin, banyak juga tenaga kerja yang lama diganti oleh tenaga kerja yang baru, anak-anak muda yang mungkin lebih bertenaga. Jadi tidak ada yang mudah, baik itu bisnis maupun kerja di kantoran. Sebelum itu terjadi ya, sebelum kita diganti oleh orang lain, sebelum kita tidak memiliki pekerjaan sama sekali, mulailah bisnis selagi kita belum benar-benar membutuhkan. Karena nanti ketika kita sudah butuh, kita tinggal nikmati hasilnya saja. Jadi saran saya, kerjakan bisnis dari sekarang teman-teman. Jangan nunggu pensiun, jangan nunggu tidak kerja dulu baru memulai bisnis, karena itu sangat
terlambat sekali ya, dan sangat sulit sekali ketika kita memulai bisnis dan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Saya pernah mendengar ya kalimat atau membaca, saya lupa, ada pengusaha yang mengatakan kalau kamu takut susah maka kamu jadi susah, maka hidupmu akan susah. Memang teman-teman ya, untuk sukses itu tidak mudah, perlu rasa sakit. Mungkin kita merasakan rasa sakit di awal, kita perlu keluar dari zona nyaman, tapi rasa sakit yang kita rasakan itu hanya sementara. Kalau Anda gagal, Anda juga akan merasakan rasa sakit. Justru ketika Anda gagal, rasa sakit yang Anda rasakan itu selamanya, teman-teman. Kalau sukses, rasa sakitnya hanya sementara, hanya di awal, kemudian kita tinggal menikmati hasil. Tetapi kalau kita gagal, kita akan menikmati rasa sakit selama-lamanya. Kira-kira Anda pilih mana? Gagal atau berhasil? Atau sukses? Saya yakin semuanya pengen sukses ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mungkin masih ada yang mengatakan bahwa nirti itu susah. Pertanyaan saya, susah dibandingkan apa? Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing cara menghadapi prospek ya, calon member yang mengatakan bahwa produk nirti mahal. Banyak sekali ya yang mengatakan bahwa produk nirti mahal, padahal sabunnya, ecerannya itu hanya 20.000. Tetapi tetap masih banyak sekali yang mengatakan bahwa mahal. Apalagi untuk krimnya ya, eceran kok 100.000. Kenapa mereka mengatakan mahal? Karena mereka belum tahu manfaat dan kualitasnya, teman-teman. Mungkin mereka membandingkan dengan sabun mandi ya, atau dibandingkan dengan produk yang lain. Fungsinya sama kok harganya berbeda, kan seperti itu. Biasanya saya tanya balik ya, kenapa ada sepatu yang fungsinya sama ya? Ada sepatu yang murah, ada yang mahal. Kenapa yang mahal kok tetap laku? Begitu juga handphone. Handphone kan fungsinya sama ya untuk komunikasi. Ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa yang mahal kok tetap laku? Banyak sekali jawabannya ya. Entah itu karena gengsi, karena mungkin kualitasnya. Begitu juga dengan di nirti. Kenapa di nirti mungkin terlihat lebih mahal ya? Karena kualitasnya. Sekali lagi, orang yang mengatakan bahwa produknya mahal, mereka belum tahu kualitasnya, belum tahu manfaat atau kualitas dari produk kita. Jadi yang perlu kita tekankan, kita harus meyakinkan manfaat dan kualitas dari produk kita, teman-teman. Kita tunjukkan testimoni-testimoni yang ada, kita tunjukkan bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang ada pada produk kita. Kita tunjukkan bahwa kita sudah legal ya, sudah terdaftar di BPOM, bahkan untuk sabunnya sendiri sudah ada sertifikasi halalnya juga. Kita bisa yakinkan dari situ. Atau jika teman-teman punya pengalaman, teman-teman juga bisa ceritakan. Contohnya saya dulu juga menganggap bahwa sabunnya mahal. Meskipun 20.000, tetapi kan cuma 20 gram ya, kok mahal, terkesan mahal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya belum tahu kualitasnya. Saya ceritakan teman-teman, jadi ketika saya nekat, saya coba dan saya rasakan sendiri manfaatnya, kualitasnya seperti apa, yang dulunya jerawat saya parah, sekarang sudah mulai bersih. Kemudian waktu itu saya sempat jatuh terpleset, ada luka ya di pipi saya. Kemudian saya rutin pakai sabunnya, sekarang sudah hilang ya, sudah mulai bersih. Setelah saya tahu manfaatnya, setelah saya tahu kualitas dari produknya, ternyata harga sabun tersebut tidak semahal seperti apa yang saya pikirkan. Karena saya sudah tahu kualitasnya. Jadi, Anda bisa ceritakan pengalaman Anda, teman-teman. Atau mungkin Anda belum ada pengalaman, Anda bisa ceritakan pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman saya, Anda ceritakan juga bisa. Anda tunjukkan juga foto testimoninya. Ini juga bisa membantu meyakinkan prospek yang mengatakan bahwa produk kita mahal. Kenapa mereka bilang mahal? Karena mereka belum tahu kualitasnya. Cara mengetahui kualitasnya, ya harus beli. Jadi Anda arahkan prospek, kalau mau tahu kualitasnya, ya silakan dibeli. Anda bisa langsung tanya, mau coba 7 box atau 3 box dulu. Meskipun rata-rata mungkin membeli maksimal 1 box ya, atau mungkin hanya 1 pieces. Itu gak masalah teman-teman. Yang penting kan tujuan kita, produk kita laku. Gak apa-apa meskipun mereka coba 1 pieces, 2 pieces. Ketika mereka sudah tahu manfaatnya, kualitasnya, saya yakin mereka akan belanja ulang. Bahkan mereka akan menjadi member nantinya. Jadi Anda harus bisa tekankan ya, bahwa produk kita berkualitas. Manfaatnya luar biasa, kandungannya juga sangat bagus sekali, bahkan multifungsi ya, tidak hanya digunakan untuk kulit wajah, bisa juga digunakan untuk seluruh tubuh.
bisa untuk mencerahkan, merawat, menutrisi, bahkan bisa untuk mengatasi luka. Anda bisa tunjukkan testimoni-testimoni yang ada ya, agar prospek Anda tahu bahwa produk kita benar-benar berkualitas, benar-benar murah ya, dibandingkan kualitas yang ada pada produknya. Jadi kurang lebih cara saya seperti itu teman-teman, untuk menjelaskan fungsi ya, atau manfaat, atau kualitas dari produk kita dengan menunjukkan testimoni atau menceritakan pengalaman kita sendiri. Jika Anda tidak memiliki pengalaman, Anda bisa ceritakan pengalaman orang lain. Yang penting pengalaman jujur ya. Jangan berbohong dan jangan overclaim juga. Jangan melebih-lebihkan bahwa produk Anda bisa untuk semua jenis penyakit mungkin ya, semua jenis masalah. Jangan teman-teman, ceritakan sesuai pengalaman, ceritakan secara jujur, karena kejujuran akan menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin itu saja dari saya Abdi Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing ya tentang cara menjawab atau menghadapi prospek calon member yang mengatakan tidak bakat. Jadi banyak sekali ya ketika kita menawarkan bisnis nirti, banyak sekali yang mengatakan saya gak bakat mas, saya gak bakat di dunia marketing, saya gak bakat jualan, gak bakat cari-cari orang. Betul ya? Lalu seperti apa cara menjawab atau mengatasi orang-orang yang mengatakan tidak ada bakat? Untuk mengatasi orang-orang seperti ini, kita harus bisa meyakinkan bahwa di nirti ada support system, ada bimbingan, ada sekolah bisnisnya ya, Nirti Business Support, di mana ketika kita bergabung dan mengikuti training yang diadakan, mengikuti sekolah bisnisnya, kita akan diajarkan dari nol, step by step, cara membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Kita juga bisa tunjukkan testimoni-testimoni atau orang-orang yang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda, bahwa di Nirti tidak memerlukan bakat. Banyak sekali orang dengan latar belakang mahasiswa, lulusan SMA, SMK, ibu rumah tangga, bahkan pengangguran pun banyak yang bisa berhasil di bisnis ini. Kenapa? Karena sekali lagi Anda bisa tekankan bahwa di Nirti ada support system, ada sekolah bisnisnya, Nirti Business Support, di mana nanti kita akan dibimbing, diajarkan, dilatih cara membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Jika Anda memiliki pengalaman, Anda juga bisa ceritakan. Contohnya saya kan orangnya introvert, pemalu, tidak mudah bergaul. Berkat Nirti, berkat mengikuti training yang diadakan oleh PT Nirti ya, Nirti Business Support, saya belajar banyak tentang ilmu marketing, ilmu jualan, bahkan ilmu-ilmu leadership, ilmu public speaking ya, karena saya orangnya sekali lagi introvert, malu sekali bicara di depan banyak orang, suka grogi. Jadi di sini kita juga diajarkan cara berbicara di depan banyak orang. Dilatih agar memiliki public speaking yang bagus ya, karena ada training khusus di Nirti yaitu Train the Trainer. Jadi di sana kita akan diajarkan cara berbicara di depan orang, dilatih agar tidak grogi, tidak malu. Jadi benar-benar ada bimbingannya teman-teman. Bukan berarti Anda join kemudian ditinggal, tidak. Jadi di sini ada sekolah bisnisnya di mana akan melatih kita. Jadi itu adalah poin yang perlu kita tekankan kepada prospek yang mengatakan tidak memiliki bakat. Anda bisa yakinkan bahwa di sini ada support system, ada bimbingannya, ada leader-leader yang siap membantu kita. Bahan-bahan promosi sudah disediakan, materi promosi sudah disediakan, trainingnya sudah ada, offline online. Anda juga bisa ceritakan pengalaman Anda bahwa Anda dulunya juga tidak berbakat. Setelah mengikuti training yang diadakan perusahaan, setelah mengikuti pelatihan, Anda terapkan ilmunya, ternyata Nirti tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi bakat itu tidak diperlukan, karena sekali lagi banyak sekali bukti sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anda juga bisa jelaskan, Anda bisa edifikasi mereka-mereka, orang-orang yang sudah berhasil seperti ibu rumah tangga ya. Ada juga pengangguran, ada guru, direktur, banyak sekali orang-orang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa di Nirti tidak memerlukan bakat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Ada yang mengatakan bahwa bisnis MLM yang baru berdiri itu lebih bagus daripada yang lama-lama. Misal nih, Anda saat ini bergabung ya dengan perusahaan yang baru berdiri. Jelas 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian
bisnis tersebut kan tidak baru lagi ya. Apakah Anda harus keluar dan mencari bisnis yang baru lagi? Jika Anda merasa bisnis MLM yang baru itu lebih bagus, tentu saja 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian Anda pindah yang baru lagi. 2 tahun lagi pindah yang baru lagi. Jika Anda melakukan hal tersebut, Anda tidak mungkin bisa sukses di bisnis multi level marketing ya. Justru nama Anda akan jelek karena Anda gonta-ganti bisnis terus. Kasihan yang Anda rekrut. Kasihan orang yang bergabung melalui Anda. MLM yang baik, yang benar, dan yang bagus itu tidak bisa dinilai dari kapan berdirinya ya. Entah itu baru berdiri atau sudah lama berdiri, kita tidak bisa menilai dari itu. Cara menilai bisnis MLM yang baik, yang benar ya, sudah pernah saya buatkan videonya, nanti teman-teman bisa cari sendiri di channel YouTube ini. Cara memilih bisnis MLM atau multi level marketing. Karena banyak sekali teman-teman ya, bisnis MLM, multi level marketing ini yang sudah berdiri 2 tahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun, sampai sekarang masih berdiri kokoh. Kenapa mereka bisa berdiri puluhan tahun? Itu artinya mereka adalah perusahaan yang bagus. Jika perusahaannya jelek, jelas di tahun pertama, tahun kedua mungkin sudah hilang ya, sudah hilang di telan bumi. Justru MLM yang sudah berjalan, MLM yang sudah lama, itu sudah terbukti. Baik itu terbukti dari kualitas produknya, kualitas marketing plan-nya, atau mungkin kualitas dari support system ya. Tetapi biasanya ada yang bilang ya, kalau gabung duluan, gabung lebih awal, kemungkinan suksesnya kan lebih besar mas. Biasanya ada yang bilang ya, kalau saya gabung duluan, gabung lebih awal, kemungkinan suksesnya kan lebih besar mas. Saya katakan iya. Memang ketika kita memulai lebih awal, kemungkinan suksesnya itu lebih besar. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, memulai lebih awal ketika baru berdiri itu tidak mudah ya. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan Anda alami. Banyak sekali masalah-masalah yang akan Anda alami. Mungkin dari manajemen, pegawainya kurang, atau mungkin bonusnya bayarnya telat ya. Produknya sering habis. Testimoni produk belum ada, bukti suksesnya belum ada. Jadi Anda akan kesulitan sekali menjalankan MLM yang baru berdiri. Justru kalau menurut saya malah lebih sulit ya menjalankan bisnis MLM yang baru berdiri karena belum terbukti. Jujur teman-teman ya, di MLM yang saat ini saya jalankan, saya bukan orang yang pertama. Saya bukan orang yang awal join ya, yang join di awal. Bukan, banyak yang lebih awal dari saya, banyak leader-leader yang lebih awal ya dari saya, banyak orang yang mendapatkan reward lebih awal dari saya, dan perlahan-lahan ya mereka mulai hilang satu persatu. Justru yang bertahan adalah member-member yang baru gabung, yang gabungnya belakangan. Mereka memiliki banyak sekali reward ya daripada orang yang gabung duluan. Jadi seandainya Anda gabung duluan pun belum tentu Anda bisa sukses di bisnis MLM. Justru banyak sekali orang yang kesulitan ya di awal ketika baru merintis perusahaan yang baru berdiri. Karena seperti yang saya katakan tadi, produknya sering kehabisan, testimoninya belum ada, bukti suksesnya belum ada. Semoga video ini bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara menjawab atau menghadapi prospek calon member yang suka mengatakan tidak ada modal, tidak memiliki uang. Video ini sangat cocok sekali untuk Anda pelaku bisnis MLM ya, atau network marketing, khususnya bisnis nirti. Saya yakin ketika Anda menawarkan bisnis ini ke teman Anda, ke saudara Anda, ke orang lain, banyak sekali yang mengatakan, saya tertarik sih, tetapi saya belum ada modal, atau tidak ada modal. Sebenarnya teman-teman, alasan tidak ada modal atau belum ada uang ini hanyalah sebuah alasan saja. Bisa jadi mereka memiliki uangnya, tetapi bisnis yang kita tawarkan itu bukan prioritas mereka. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya orang yang mengatakan tidak ada modal itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, belum paham dengan apa yang kita jelaskan. Yang kedua, tidak yakin. Entah itu tidak yakin kepada kita sebagai orang yang menawarkan, atau mungkin tidak yakin dengan bisnisnya. Kemungkinan yang terakhir memang benar-benar tidak memiliki uang. Yang harus kita lakukan seperti apa jika ada prospek yang mengatakan tidak ada uang atau tidak ada modal? Kita harus rubah paradigmanya ya, atau sudut pandangnya, bahwa di bisnis nirti uang yang mereka keluarkan bukan sekedar untuk membeli produk, bukan sekedar untuk membeli sabun atau membeli krim ya.
uang yang kita keluarkan selain mendapatkan produk yang berkualitas tadi, kita juga memiliki bisnis. Kita juga membangun bisnis yang ketika kita jalankan akan menghasilkan profit atau keuntungan untuk kita. Jadi jika Anda tidak memiliki modal, justru itu Anda harus segera memulai bisnis Nirti agar kedepannya Anda bisa menghasilkan banyak uang. Jadi kita harus bisa rubah sudut pandangnya teman-teman. Kita harus pahamkan bahwa uang yang kita keluarkan bukan sekedar untuk membeli sabun, tetapi juga untuk membangun bisnis. Jangankan 300.000, 100.000 pun jika untuk beli sabun kesannya mahal ya. Tetapi jika untuk memulai bisnis, 3.300.000 pun itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi kita harus pahamkan mereka bahwa ini untuk membangun bisnis. Ada peluang usahanya yang bisa menghasilkan banyak uang. Kita jelaskan potensi penghasilannya, keuntungannya. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, saya suka dengan ilustrasi jika saya memiliki iPhone seharga 20 juta dan saya benar-benar butuh uang dan saya jual 5 juta saja, saya yakin orang yang tidak punya uang pun akan mengupayakan, entah itu hutang, pinjem temen ya, atau mungkin jual barang untuk membeli iPhone tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu dengan uang 5 juta mereka mendapatkan produk handphone senilai 20 juta. Jadi dipakai sendiri pun untung, apalagi dijual pasti lebih untung. Jadi ketika prospek kita sudah memahami peluangnya, potensi penghasilannya, keuntungannya, modal berapapun ya, mereka pasti mengupayakan. Entah itu mereka pinjam temannya, jual barangnya. Jadi itu poinnya teman-teman. Kita harus bisa memahamkan, kita juga harus bisa menunjukkan potensi penghasilannya, keuntungan ketika mereka bergabung. Masalah dengan keyakinan ya, entah itu tidak yakin dengan perusahaan, mungkin produk, teman-teman bisa tunjukkan testimoni-testimoni sih kalau untuk itu. Tetapi kalau untuk yakin kepada yang menawarkan, mungkin mereka tidak yakin dengan kita. Kita harus introspeksi, mungkin penampilan kita kurang baik, atau mungkin cara kita berbicara terlalu memaksa mungkin. Jadi kita juga harus introspeksi. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada prospek atau calon member yang mengatakan ini bisnis piramid, yang gabung duluan selalu untung, yang gabung belakangan selalu rugi atau menjadi korban? Jika ada prospek yang mengatakan seperti itu, kita harus bisa mengedukasi ya perbedaan antara bisnis money game dengan bisnis Nirti. Karena bisnis yang katanya piramid atau money game itu adalah bisnis yang ilegal teman-teman. Tidak memiliki legalitas yang lengkap. Legalitas yang benar yang disetujui oleh negara untuk perusahaan network marketing ya, atau MLM yang benar seperti Nirti, yaitu SIUP-L, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi jika ada SIUP-L, ini adalah perusahaan yang sudah legal, yang layak untuk dijalankan. Karena memang banyak sekali teman-teman sampai saat ini bisnis money game ya, yang gabung duluan untungnya selalu lebih besar dan yang gabung belakangan itu selalu menjadi korban. Jadi uang yang didapatkan oleh orang-orang yang gabung duluan itu adalah uang pendaftaran dari orang yang gabung belakangan. Sehingga orang yang gabung duluan itu mendapatkan bonus yang sangat besar sekali, mendapatkan uang yang sangat banyak sekali, dan yang gabung belakangan menjadi korban karena uangnya digunakan untuk membayar orang-orang yang gabung duluan. Ini adalah money game teman-teman. Memang bentuknya piramid, tetapi yang salah bukan bentuknya. Kalau kita berbicara tentang bentuk ya, bentuk piramid segitiga, sebenarnya struktur organisasi di kantor-kantor, di perusahaan, semuanya bentuknya juga piramid. Mulai dari CEO, manajer, supervisor, dan kemudian yang paling bawah yaitu karyawan. Tetapi kenapa tidak ada yang komplain bahwa itu bisnis piramid? Orang-orang yang di atas keuntungannya lebih besar daripada orang-orang yang di bawah. Apakah bisa penghasilan karyawannya bisa melebihi penghasilan dari manajer? Tidak bisa ya. Tetapi kenapa tidak ada yang komplain? Ini bisnis piramid. Karyawan tidak bisa melebihi penghasilan dari manajer. Dan jika ada masalah dengan perusahaan tersebut, yang di PHK duluan jika ada masalah, tentu bukan manajernya, tetapi karyawannya. Jadi, bukan masalah bentuknya, teman-teman ya. Bukan masalah bentuk piramidnya, karena struktur organisasi dimanapun bentuknya juga sama, piramid. Di Nirti, ini menguntungkan secara adil. Memang bentuknya sama piramid, tetapi tidak selalu menguntungkan yang di atas.
Karena kita menggunakan sistem binary ya, dua kaki, misal A gabung duluan dan B gabung belakangan, tetapi yang berkembang adalah B. B berkembang dua sisi, kanan dan kiri. Sedangkan si A hanya berkembang di satu sisi saja, yaitu si B. Penghasilannya sudah pasti lebih besar si B, meskipun si B gabungnya belakangan. Ini jika dinirti ya. Jadi siapa yang kerja keras, siapa yang bisa mengembangkan bisnisnya, itu yang mendapatkan hasil lebih besar. Bukan si B gabung belakangan dapat reward, si A gak ngapa-ngapain dapat reward, tidak ya. Atau mungkin si B dapat mobil, si A gak ngapa-ngapain dapat mobil, bukan seperti itu. Dinirti menguntungkan secara adil. Jadi tidak penting ya gabung duluan atau belakangan. Yang paling penting siapa yang kerja keras, siapa yang bisa membangun bisnisnya lebih besar, itu yang akan mendapatkan hasil lebih besar. Jadi kita harus bisa mengedukasi seperti itu teman-teman, bahwa nirti ini adil, berbeda dengan bisnis money game yang selalu menguntungkan orang yang gabung duluan. Yang gabung belakangan menjadi korban. Beberapa ciri dari bisnis money game, yang pertama yaitu biaya pendaftarannya terlalu tinggi atau harga produknya itu mahal-mahal. Jadi harga jual produknya itu tidak masuk akal, sulit bersaing dengan harga-harga yang ada di pasaran. Bahkan biasanya tidak ada produk atau jasa yang dijual ya. Jadi mereka menawarkan sebuah investasi. Kita taruh uang kemudian setiap bulan cair sekian. Seandainya ada produk pun biasanya kualitasnya itu dipertanyakan karena hanya menjadi kedok. Yang mereka lakukan hanya rekrut member saja. Mereka tidak memperdulikan dengan kualitas produknya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, sudah pasti yang gabung duluan keuntungannya selalu lebih besar. Jadi orang yang gabung belakangan tidak bisa melebihi penghasilan dari orang-orang yang gabung duluan. Itu biasanya ciri-ciri dari bisnis money game. Jadi kita sebagai member nirti harus bisa membedakan, harus bisa mengedukasi perbedaan bisnis money game dengan bisnis nirti. Jika di nirti, sekali lagi kita adil ya, tidak selalu menguntungkan yang gabung duluan. Gabung belakangan pun, jika kita kerja keras, kita bisa membangun bisnis kita lebih besar dari orang yang ada di atas kita posisinya, penghasilan kita bisa jauh lebih besar, dan reward kita juga bisa jauh lebih besar dari orang yang gabung duluan. Mungkin itu saja yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdi Prasetyo. Banyak ya yang mengatakan sekarang zamannya sudah berubah mas, tidak seperti dulu lagi. Sekarang banyak yang negatif dengan MLM, banyak yang anti dengan MLM, banyak yang mengatakan MLM haram, tipu-tipu, selalu menguntungkan yang di atas. Padahal MLM yang benar, MLM yang legal, tidak seperti itu teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai beberapa tahun kemudian, MLM itu sama saja. Karena memang dari dulu sampai sekarang ya, yang negatif itu pasti ada, yang nolak itu pasti ada, yang mengatakan anti MLM itu pasti ada. Yang sering saya ulang-ulang yaitu hukum Pareto teman-teman ya. Bisnis MLM, multi-level marketing, ini hanyalah permainan angka, hanya statistik saja. Memang yang menolak akan lebih banyak daripada yang bergabung. Bukan berarti semuanya nolak, pasti ada saja yang bergabung. Kalau di hukum Pareto kan ada ya, 80% yang menolak dan sisanya 20% yang menerima, yang mau bergabung. Bahkan sampai beberapa tahun ke depan pun sama, yang nolak pasti 80%, yang menerima 20%. Jadi yang nolak, yang negatif itu memang jauh lebih banyak daripada yang mengatakan yes ya, daripada yang bergabung. Yang bergabung itu memang lebih sedikit. Saya rasa di bisnis apapun ya, pasti yang nolak itu lebih banyak, dan yang membeli, yang bergabung itu lebih sedikit. Jadi kita presentasi ke 10 orang, yang gabung biasanya ya kalau gak 1, 2, atau maksimal 3. Kalau kita presentasi ke 100 orang, yang gabung kalau gak 10, 20 ya 30. Dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan beberapa tahun ke depan ya, saya yakin ya seperti itu. Yang gabung hanya 20-30%, dan yang menolak sekitar 80%. Tidak ada yang beda teman-teman ya, MLM zaman dulu sampai zaman sekarang. Justru zaman dulu itu lebih sulit ya, karena tidak ada internet, tidak ada handphone. Untuk menjalankan bisnis ini, kita harus ketemu orang. Harus door to door ya, ke rumah orang satu persatu.
Tetapi zaman sekarang Anda bisa jalankan bisnis MLM hanya dengan handphone saja. Bahkan dengan rebahan, tiduran di rumah, Anda bisa memanfaatkan sosial media Anda seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau YouTube seperti saya saat ini. Semoga video ini bisa dipahami ya. Saya Abdi Prasetyo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.